ya kompeten apa dulu gitu. Jangan-jangan cuma kapitalis gereja gitu yang pengen mengambil keuntungan dari proses ini. Nah, ini yang kita harus betul-betul pelajari. Ingat, ini kepentingannya bukan kemana-mana. Ini kepentingannya kepada orang miskin loh, yang tidak mampu berobat yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama orang-orang Kristen yang susah. Jadi bukan penting fasilitasnya harus ditingkatkan gitu ya. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah penanganan dulu, yang paling penting kepada orang-orang susah gitu ya. Kalau saya lagi lebih melihatnya ke situ. Jadi kurang adil ya untuk membandingkannya, nggak apple to apple. Saya kira itu Pak Paul. Ada Pak Paul Dere, Amerika. Silakan Pak Paul Dere. Salam, terima kasih Pak Paul. Ya, salam. Teman-teman semua, Pak Dokter dan juga narasumber kita. Jadi itu perlu transparansi lah, ya kan? Sehingga ini kelihatannya ada pihak lain memang mau membuat kisruh di tubuh, ya maksudnya umat Kristen gitu loh. Dengan adanya peristiwa rumah sakit PGI ini, dan Pak Gultom harus sadar gitu, jangan main decision tapi gak jelas, buka aja semua, karena ini kan demi kelangsungan pelayanan, misinya tuh harus tetap dipertahankan. Kalau perlu, kenapa sih kita malu? Kita hubungi Belanda lah. Kalau soal dana tadi Pak Eli udah ngomong kok, bisa ditangani, cuma persoalannya ini kan ada apa gitu loh, diumpet-umpetin gitu. Aduh, ini baru Pak Gultom tuh kan pendeta gitu. Jadi jangan salah langkah lah, saya minta lah Pak Gultom tuh jangan salah langkah lah. Supaya kita nih pemilu nanti kan, tanggal 24 ini juga menentukan juga, kalau sekarang nggak bisa diselesaikan, kita itu aja Pak Paul, transparansi lah gitu PGI supaya semua kita puas gitu. Thank you ya Pak Paul. Iya, kita lanjutkan ya. Kopi Kristi mau cerita diakonia atau mau nyambung rumah sakit Cikini? Rumah sakit Cikini Pak. Oke, saya nyalakan rekamannya. Silakan Pak Kopi Kristi, lanjut. Shalom, selamat malam. Pertama, saya sebagai warga gereja yang kebetulan berdomisili di Bali, sangat sebenarnya prihatin dengan apa yang ada, tetapi sangat setuju dengan kegiatan seperti Zoom malam ini. Nah, pertama saya mengikuti live Zoom kita waktu membahas pertama kali tentang Cikini, dan saya coba mendengarkan keseluruhan penjelasan dari waktu itu. Saya lupa ya Pak siapa, yang nggak tahu apakah mungkin mereka sekarang yang dicari-cari ya, nggak tahu. Nah, kemudian waktu Pak Gilbert bertanya jawab dengan Pak Gomar, Ketua PGI, di situ pun saya ikuti dengan penuh. Akhirnya saya bisa ada di titik bahwa, wow, luar biasa ya, ternyata memang ada dua pihak yang sesama orang percaya, sesama anak Tuhan, yang sedang kedua-duanya bisa saya bilang benar salahnya atau benar-benarnya ya, mari kita bahas malam ini. Nah, menurut saya, mungkin saya tegaskan bahwa setelah saya mendengar klarifikasi Ketua PGI, saya ada pada posisi bahwa, wah, saya dukung penuh apa yang sedang terjadi dengan BOT saat ini. Nah, pertama saya harus cerita sedikit. Jadi, kira-kira 2019, saya pernah, waktu saya di Jakarta, saya ada berapa kali mengunjungi RS PGI Cikini. Saya ada mengunjungi RSUP Cipto Mangunkusumo, RSCM. Saya ada ke RSCM Kencana, yang premiumnya RSCM. Kemudian saya juga ada ke Abdi Waluyo. Nah, ketika saya membandingkan, ya memang terus terang, RS PGI Cikini bisa dibilang rumah sakit tertua yang paling terbawah kualitas pelayanan hospital, ya. Nah, waktu saya dengarkan kesaksian Pak Pendeta Gomar Gultom, beliau pernah berkunjung ke RSPGI Cikini sebagai pasien biasa dan betul-betul mengalami yang namanya pelayanan yang sangat terbawah.
sampai Pak Gomar bilang gini, istri saya dirut di RS Fatmawati. RS Fatmawati lebih Kristiani daripada RS PGI Cikini. Nah, ini saya coba bercerita ya setelah mendengar penjelasan kedua belah pihak. Dan pelayanan yang memang, mohon maaf, Pak Gomar menyambungkan ke Matius 25 ayat 14 soal talenta, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, RS PGI Cikini berada di lokasi yang sangat-sangat premium. Artinya apa? Sudah untuk saat ini sudah tidak wajar kalau keadaannya seperti sekarang. Sudah sangat tidak wajar. Nah, ada juga satu hal, jadi lahan di seberang RS PGI Cikini itu ada berdiri masjid. Masjid itu adalah hibah dari RS PGI, dari PGI kepada umat muslim untuk dibangun masjid. Jadi itu tanah PGI yang dihibahkan ke saudara kita muslim untuk dibangun masjid. Itu sebagai informasi tambahan. Nah, waktu saya ke Cikini memang sekali lagi saya juga mengalami hal yang sama, bahwa saya menikmati yang namanya old style hospital, pelayanan yang masih bukan modern ya, tetapi memang masih, ya bisa saya bilang kalau saya bandingkan 4 rumah sakit yang saya kunjungi, yang terbawah lah ya, tertua tapi terbawah. Jadi inti dari pembicaraan kita hari ini, bahwa pertama, visi misi RSI PGI Cikini memang harus dibuat penguatan, artinya tidak berubah tetapi harus dikuatkan. Kenapa? Karena sudah menurun. RS Fatmawati lebih Kristiani dari RS PGI Cikini. Jadi soal visi misi tidak ada yang berubah, tetapi harus dimaksimalkan. Kenapa? Ya karena fakta hari ini. Nah, kemudian secara bisnis talenta, sudah saatnya lah RS PGI Cikini berubah menjadi rumah sakit yang terbaik. Kenapa? Karena berada di lokasi yang premium. Seharusnya RS PGI Cikini bersaing dengan RSCM Kencana, Skarolus, Abdi Waluyo. Dan itu fakta. Nah, persoalannya ternyata adalah bisa jadi SDM yang mengelola RS PGI Cikini mungkin levelnya ada di level 5. Seharusnya ada di level 10 lah yang menangani RS PGI Cikini. Nah, kemudian soal negosiator. Ada 6 atau 5 orang negosiator, mereka semua adalah anggota gereja di Indonesia. Bisa jadi dari sinode ini, sinode itu, ya tidak bisa disangkal karena mereka kan warga gereja. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka lah orang-orang terbaik yang mengerti dan profesional di bidangnya. Yang ahli mengenai BOT, contoh Ibu Miranda Gultom ya, sekalipun sama tapi tidak ada hubungan. Kemudian Pak Kris Kanter yang sudah terbukti negosiator ulung, kemudian yang orang hukum, mereka semua adalah warga gereja terbaik yang dipilih untuk menjadi negosiator dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan RS PGI Cikini, kemudian untuk memaksimalkan visi misi yang ada. Kenapa? Karena fakta, dan saya salah satu yang menikmati kualitas pelayanan RS PGI Cikini yang sudah paling bawah. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang perlu dilayani. Nah, tentunya visi misi ke depan saya setuju dengan Pak siapa yang Geronimo, bahwa pesimistis itu harus kita hilangkan sekarang. Jadi kita dukung klarifikasi Pak Gomar Gultom bisa dijadikan rujukan untuk kita bahas, karena semua pertanyaan kita minggu lalu itu sudah cukup lengkap dijawab oleh Pak Gomar Gultom waktu dia wawancara dengan Pak Gilbert. Jadi menurut saya, rasa pesimistis saudara-saudara kita yang sekarang bukan mempertahankan ya, dalam tanda kutip, satu barisan yang menolak bot, hilangkan pesimistis itu, tapi munculkan optimistis mengawal BOT yang sedang dirancangkan oleh PGI. Saya yakin dan percaya, visi misi itu akan kembali utuh dan kuat, dan kualitas yang namanya pelayanan rumah sakit internasional. Kenapa? Berada di lokasi yang paling premium di pusat kota. Dan yang di BOT-kan itu hanya 1 hektar. Dengan konsep yang memang sekarang rumah sakit harus ke atas. Jadi segala sesuatunya ada di satu tempat. Jadi efisiensi, efektif, pelayanan yang lebih maksimal. Dan memang diceritakan, MRI nggak punya,
ada instalasi tertentu yang sudah tidak berfungsi. Ya sekali lagi saya harus ngomong terbuka bahwa memang RSPGI Cikini ya terbawa di antara rumah sakit yang pertama yang ada di Indonesia. Soal melayani sesama ya namanya rumah sakit, tugas rumah sakit adalah melayani orang sakit. Tidak mengenal gereja, agama, ras, apapun. Itulah rumah sakit. Dan saya rasa itu visi misi dari rumah sakit. Jadi saya tidak membela siapapun, tapi saya sebagai warga sangat setuju untuk membuat aset-aset atau talenta yang sudah Tuhan beri di lokasi premium, agar 5 talenta yang Tuhan kasih bikin jadi double. Agar supaya apa? Itulah makna yang harus kita lakukan. Kita bikin RSPG ini menjadi lebih baik. Siapa yang akan merasakan itu? Ya kita, anak cucu kita. Ya, persoalan teknis simbol ini, simbol itu. Oke, Mari. silakan Pak Raja Uti. Oke, jadi gini Pak, kalau saya sih melihat kita nggak bisa apple to apple membandingkan RSPGI Cikini dengan Cipto ataupun Fatmawati, karena itu kan rumah sakit pemerintah dan dukungan dana di belakangnya itu kan pasti besar. Jadi kita nggak bisa bandingkan seperti itu, nggak apple to apple Pak. Cuman kalau saya melihat begini, SPGI Cikini ini kita lihat dari visi dan misinya, ya berapa banyak orang Kristen yang nggak mampu dari kampung saya ini dulu pergi ke sana itu untuk berobat, kemana ke Jakarta, mau berobat ke rumah sakit Cikini. Ingatannya orang-orang di desa, di Tapanuli sini, itu adalah kalau ke Cikini itu mau berobat. Kenapa? Karena biayanya murah, tidak semahal rumah sakit swasta yang ada yang besar-besar yang di Jakarta. Nah, ini yang harus disadari mengenai misi sosialnya ini, jangan kita bicara fasilitas dulu. Ya fasilitas itu penting, tetapi lebih penting lagi adalah penanganan orang-orang yang memang tidak mampu untuk berobat di rumah sakit yang mahal dengan fasilitas yang banyak. Terus kemudian kalau saya bilang itu, kalau dikatakan bahwa membandingkan Fatmawati katanya lebih Kristiani apanya? Visi misinya sama enggak? Kan gitu kan? Aneh gitu pernyataan seperti itu gitu. Aneh itu, visi misinya udah beda kok dibilang sama. Atau misalkan lebih ini. Nah, itu yang berikut yang tadi dibilang Pak ini ya Jeronimo, itu BOT itu adalah salah satu bentuk financial engineering kalau dalam ilmu ekonomi keuangan. Jadi memang itu sebetulnya penuh dengan kehati-hatian ketika kita memasuki yang namanya BOT atau jenis-jenis financial engineering itu, kita harus hati-hati, tidak sesimpel yang kita pikirkan konsekuensinya di kemudian hari. Seperti video yang Pak Paul itu putar, nanti bisa aja kan, oh ya utang kamu dikurangin, tapi nanti share kamu ditambahin. Nah semacam itulah, itu salah satu bentuk financial engineering yang paling sederhana dalam ilmu keuangan. Jadi kalau misalkan orang-orangnya yang ditunjuk yang kompeten, ya kompeten apa dulu gitu. Jangan-jangan cuma kapitalis gereja gitu yang pengen mengambil keuntungan dari proses ini. Nah ini yang kita harus betul-betul pelajari. Ingat, ini kepentingannya bukan kemana-mana. Ini kepentingannya kepada orang miskin loh, yang tidak mampu berobat yang ada di seluruh Indonesia ini, terutama orang-orang Kristen yang susah. Jadi bukan penting fasilitasnya harus ditingkatkan gitu ya. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama adalah penanganan dulu, yang paling penting kepada orang-orang susah gitu ya. Kalau saya lebih melihatnya ke situ. Jadi kurang adil ya untuk membandingkannya, nggak apple to apple. Saya kira itu Pak Paul.